hati itu kalau dijaga dengan baik, itu akan selalu membimbing pemiliknya kepada nilai-nilai kesolehan. Karena itu, kalau ada pernah melakukan kesalahan, ya ingat, hati-hati. Kalau pernah melakukan kesalahan, sejatinya kesalahan itu terjadi supaya kita belajar dari situ untuk menjadi orang yang saleh. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisan, katakan yang baik. Tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah, kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih. Jangan lihat orang, jangan dengarkan orang. Yang dihisab itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Mau kerja silahkan, mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat. Karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan dia dekat dengan Allah dan mampu beramal. Ibu nggak usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah. Dan jika engkau merasakan satu kesulitan dalam hidup, ya, maka terima dulu itu sebagai ujian. Terima dengan sabar. Karena tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Itu satu dulu. Dua, nanti dijawab di Al-Baqarah itu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak ada orang diuji kecuali, ini poinnya, sesuai dengan maslahat dan kadar kemampuannya. Jadi Allah jabarkan sifat ujian itu sesuai dengan maslahat kita. Dunia dalam Islam bukan untuk dibenci, tapi juga bukan untuk dicintai berlebihan. Ia hanyalah ujian, bukan tujuan. Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Artinya, kita hidup di sini hanya sementara. Rumah, pekerjaan, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah iman dan amal saleh. Jadi jangan terbalik, gunakan dunia untuk akhirat, jangan habiskan akhirat demi dunia. Setiap manusia pasti diuji, entah dengan kehilangan, kesedihan, kegagalan, atau rasa kecewa yang tak bisa dijelaskan. Tapi tahukah kamu, Allah tidak menguji untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan, untuk mengangkat derajat kita, jika kita bersabar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sabar bukan berarti diam, bukan juga menyerah. Sabar adalah tetap taat saat hati lelah, tetap berdoa saat harapan nyaris hilang, dan tetap percaya bahwa Allah punya rencana lebih baik dari yang kita bayangkan. Jangan remehkan air mata yang jatuh saat sujud, karena mungkin di sanalah doa kita paling didengar. Ingat, badai pasti reda, dan di balik setiap ujian, ada cinta Allah yang sedang mendidik jiwa kita agar lebih kuat. Maka sabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhlas bukan soal tampilan luar, tapi tentang kejujuran hati. Mungkin orang lain tak melihat, tak memuji, atau bahkan meremehkan. Tapi jika Allah ridho, itu lebih dari cukup. Karena di akhirat nanti, yang Allah lihat bukan hasil kita, tapi niat kita. Jadi, sebelum beramal,
tanya dulu pada hati, apakah ini sungguh untuknya? Sebab amal tanpa ikhlas, ibarat bayangan, terlihat nyata, tapi tak punya nilai. Maka jangan cari tepuk tangan manusia, cukup satu saja, ridho dari Allah. Sepertiga malam adalah waktu paling akhir sebelum fajar, saat dunia masih terlelap. Di waktu ini, Allah turun ke langit dunia, mendengar doa dan memaafkan hamba-hambanya yang tulus berdoa. Rasulullah sangat menganjurkan sholat tahajud di waktu ini, karena doa yang dipanjatkan saat sepertiga malam sering dikabulkan. Ini adalah momen istimewa untuk dekat dengan Allah, meminta ampunan, dan memperbaiki diri. Meski bangun di sepertiga malam terasa berat, tapi pahala dan ketenangan yang kita dapatkan sangat besar. Waktu ini adalah kesempatan emas untuk memulai hari dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang.